Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan studi kasus mengenai analisis proses perencanaan sumber daya manusia pada PT Daya Cipta Andala Persada Bumi Surabaya. Di sini saya sendiri Aulia Mokatika dan ada dua rekan teman saya yaitu Emri Paldi Musaki dan Isari Mutawakil. Di sini ada dua isi tentang analisis yang studi kasus tersebut tadi yang disebutkan, yaitu mengenai gambaran umum PT Daya Cipta Andala Persada Surabaya dan proses perencanaan sumber daya manusia. Gambaran umum mengenai PT Daya Cipta Andala Persada Surabaya, yaitu PT Daya Cipta Andala Persada merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa perdagangan atau suplai peralatan dan spare part mesin kayu atau working parts and tool. PT Daya Cipta Andala Persada didirikan oleh Bapak Rawan Sewucipto sejak tahun 2005 yang melihat latar belakang bahwa Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kayu terbesar dan membutuhkan peralatan sebagai sarana dan prasarana pada proses operasionalnya. Perusahaan ini berlokasi di pergudangan Antropolis, yaitu di Jalan Margomulyo B219 Surabaya. Perusahaan ini memiliki tenaga kerja sebanyak 22 orang yang terdiri dari beberapa divisi, yaitu divisi pemasaran dan divisi keuangan, ada divisi quality control, divisi HRD, dan divisi purchasing. Proses perencanaan sumber daya manusia. Ada peramalan kebutuhan sumber daya manusia di masa depan, B. Perencanaan program, dan C. Pembahasan dan implikasi manajerial terhadap PT Daya Cipta Andala Persada. Peramalan kebutuhan sumber daya manusia di masa depan. Yang pertama adalah kondisi internal dan eksternal yang dihadapi PT Daya Cipta Andala Persada. Secara internal, kondisi yang terdapat di PT Daya Cipta Andala Persada itu adanya kapasitas produk, kemampuan keuangan perusahaan dalam hal pemberian kompensasi kepada karyawan, rencana strategi dan operasional perusahaan. Kemudian yang ketiga ada rencana strategi dan perencanaan operasional yang dilakukan perusahaan dalam rangka untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Yang keempat, ketersediaan berbagai peralatan dan perlengkapan kerja dalam rangka untuk mendukung kerja karyawan sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Kemudian ada kondisi yang dihadapi secara eksternal oleh PT Daya Cipta Andala Persada, itu pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menguatnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, kepemilikan SIUP, dan berlakunya Undang-Undang Ketenagakerjaan merupakan peluang bagi PT Daya Cipta Andala Persada melalui pengembangan eksistensinya sebagai supplier peralatan dan spare part mesin perkayuan. Kemajuan dan perkembangan ilmu dan teknologi merupakan peluang bagi PT Daya Cipta Andala Persada melalui pemberian pelayanan yang optimal kepada konsumen dengan didukung oleh karyawan yang handal. Yang keempat, tingkat sosial dan politik merupakan ancaman bagi PT Daya Cipta Andala Persada dalam memperoleh sumber daya manusia. Yang kelima, kondisi pasar dan tenaga kerja dan perusahaan bersaing merupakan ancaman bagi PT Daya Cipta Andala Persada dalam memperoleh sumber daya manusia karena tingkat persaingan yang tinggi akan mempersulit perusahaan dalam memperoleh sumber daya manusia yang handal. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Rivaldi Musaki dan selanjutnya lagi oleh Mas Isari Mutawakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi kelompok saya. Perkiraan kebutuhan sumber daya manusia PT Daya Cipta Andala Persada. Kebutuhan sumber daya manusia oleh PT Daya Cipta Andala Persada dilakukan dalam rangka untuk mengetahui jumlah kebutuhan karyawan yang diakibatkan oleh adanya sebab habis masa kontrak, berhenti atau keluar, PHK atau meninggal dunia. Dalam menyiasati atau memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang disebabkan oleh masa kontrak tersebut,
Perusahaan menggunakan cara dengan mengisi kekosongan pada jabatan atau pekerjaan tersebut dengan melakukan rotasi atau rolling jabatan pekerjaan yang disesuaikan dengan kualifikasi yang sudah ditentukan. Apabila jabatan pekerjaan tersebut dapat diisi telah memenuhi syarat, maka pengangkatan karyawan berlangsung. Namun, apabila tidak memenuhi syarat dari kualifikasi yang sudah ditentukan, maka perusahaan akan mencari pengganti dari luar perusahaan. Lanjut. Perencanaan program. Yang pertama, memanajemen kinerja PT Daya Cipta Andalan Persada berdasarkan pada efektivitas dan efisiensi kinerja karyawan. Yang kedua, manajemen kinerja PT Daya Cipta Andalan Persada berdasarkan pada produktivitas karyawan. Memanajemen kinerja PT Daya Cipta Andalan Persada berdasarkan pada efektivitas dan efisiensi kinerja karyawan. Aktivitas kerja. Perusahaan memberlakukan aktivitas kerja pada karyawan melalui dimulainya jam bekerja hingga berakhirnya jam bekerja, yaitu pada jam 8 sampai jam 5 sore. Hubungan kerja. Perusahaan menjalin kerja dengan karyawan dengan melalui kesepakatan bekerja yang dituangkan ke dalam perjanjian kerja. Tanggung jawab kerja. Perusahaan membebaskan jenis pekerjaan, jabatan kepada karyawan untuk dapat dipertanggungjawabkan yang disesuaikan. Saya akan melanjutkan presentasi yang tadi sudah dijelaskan oleh kedua teman saya, yaitu Mbak Aulia dan Mas Paldi. Tadi Mbak Aulia sudah menjelaskan tentang gambaran umum PT Daya Cipta Andalan Persada Surabaya, proses perencanaan sumber daya manusia, serta peramalan kebutuhan sumber daya di masa depan. Sedangkan Mas Paldi sudah menjelaskan persyaratan SDM di masa depan yang akan dihadapi dan akan dilakukan oleh PT Daya Cipta Andalan Persada sampai perkiraan kebutuhan sumber daya manusia di PT Daya Cipta Andalan Persada. Di sini saya akan memaparkan beberapa poin penting tentang manajemen kinerja PT Daya Cipta Andalan Persada berdasarkan efisiensi kinerja karyawan. Yang pertama yaitu aktivitas kerja. Perusahaan memberlakukan aktivitas kerja pada karyawan melalui jam bekerja hingga berakhir jam bekerja, yaitu pukul 8 sampai pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Yang kedua, tanggung jawab pekerja. Perusahaan membebankan jenis pekerjaan jabatan pada karyawan untuk dapat berpertanggungjawaban yang sesuai dengan kualifikasi yang telah ditentukan. Dan yang ketiga, hubungan kerja. Perusahaan menjalin kerja dengan karyawan melalui kesepakatan bekerja dituangkan ke dalam perjanjian kerja. Yang keempat, standar kerja. Di sini dalam menjalankan operasional perusahaan sudah berdasarkan dengan SOP-nya, standar operasional. Selanjutnya yang kelima yaitu alur delegasi. Dengan wewenang jabatan sudah berdasarkan pada struktur organisasi yang terdapat di perusahaan. Yang keenam, iklim perusahaan. Menciptakan iklim yang nyaman dan kekeluargaan. Yang ketujuh, penilaian kinerja dilakukan oleh perusahaan dalam rangka mengevaluasi kinerja karyawan dengan berdasarkan pada standar operasional prosedur. Dan yang ke-8, kompensasi dan bonus diberikan pada karyawan berupa gaji setiap bulan dan bonus diperkiraan di saat pencapaian target terpenuhi. Di sini manajemen karyawan PT Daya Cipta Andalan Persada berdasarkan pada produktivitas karyawan. Dalam kaitan aktivitas pengelolaan pengembangan karir untuk karyawan PT Daya Cipta Andalan Persada tidak menetapkan pelatihan dan pengembangan terhadap karyawan. Perusahaan selama ini dalam mengelola karir karyawan hanya melakukan aktivitas rotasi, rolling,
dan jabatan atau pekerjaan kepada karyawan yang memenuhi kualifikasi dalam mengisi kekosongan jabatan yang disebabkan oleh adanya karyawan yang di PHK, berhenti atau keluar selesai masa kontak atau meninggal dunia. Selanjutnya, pembahasan dan implikasi manajerial terhadap PT Daya Cipta Andalan Persada. PT Daya Cipta Andalan Persada dalam melakukan proses perencanaan SDM adalah melakukan serangkaian aktivitas peramalan kebutuhan SDM untuk masa depan, yaitu dengan memperhatikan faktor-faktor pemicu pelaksanaan dan penghambatan baik secara internal maupun secara eksternal. Peluang dan ancaman yang harus dihadapi perusahaan dalam rangkaian pengembangan dan kemajuan aktivitas bisnis perusahaan. Perencanaan sumber daya manusia aktif dalam mengatur arus gerakan atau kebutuhan sumber daya manusia bagi perusahaan, karena dengan melakukan perencanaan berarti